Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam, kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai ta'lim kita pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah untuk kesembuhan dari cucu Ibu Ida Retno yang bernama Ananda Angkasa Karim Widisana yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pasar Rebo di ruang NICU. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Angkasa Karim Widisana diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat penyakitnya, diberikan kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang merawat dan mengobatinya. Dan mudah-mudahan Ananda Angkasa Karim Widisana dipulihkan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuh besar menjadi orang yang saleh, dan mudah-mudahan membanggakan keluarga besarnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita yang mendoakan, mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita, sehingga semakin sehat tubuh dan badan kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. على هذه النيات ولكل نية صالحة على أن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا الله يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ta'lim kali ini kita akan fokus pada pembahasan tentang hibah. Jamaah rahimakumullah, di dalam fikih Islam pemberian-pemberian diberikan nama dan hukum sesuai dengan niat dan bentuk akadnya. Karena jamaah rahimakumullah, di dalam Islam akad itu sangat penting dan menentukan implikasi hukum sekaligus pahala dan keberkahannya. Inilah pentingnya kita mempelajari berbagai macam akad di dalam Islam, sehingga kita bisa mengetahui ketika kita ingin melakukan suatu akad, termasuk manakah yang kita lakukan itu. Kemudian setelah kita tahu, maka jamaah rahimakumullah, kita akan mengetahui aturannya. Kemudian kita akan mengetahui pahala dan balasannya. Dan dengan mengikuti aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berbagai akad yang kita lakukan di dunia ini, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Dan ini yang paling penting hadirin sekalian,
keberkahan, keberkahan, dan keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi harta kita, Allah berkahi rizki kita, Allah berkahi kesehatan kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak-anak dan keturunan kita, Allah berkahi kehidupan kita. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, secara bahasa al-hibatu artinya adalah al-'atiyah. Al-'atiyah artinya pemberian. Secara bahasa al-'atiyah artinya pemberian, begitu. Namun tentunya secara bahasa pemberian ini masih umum. Wa bihadzal ma'na takunu fil a'yani wa ghairiha. Dan menurut arti secara bahasa seperti ini, maka hibah itu sifatnya masih sangat umum. Bisa materi ataupun bukan materi. Nah, nanti untuk lebih jelas dan spesifiknya, kita akan lihat pada definisi secara terminologi. Pengertiannya apa? Kalau secara bahasa, hibah itu termasuk dalam berbagai jenis bentuk pemberian. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata-kata hibah itu sendiri terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah doa yang sering kita panjatkan jamaah rahimakumullah pada surat Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hab lana min ladunka rahmah. Dan anugerahkanlah kepada kami rahmah dari sisimu. Kemudian jamaah rahimakumullah dalam surat Asy-Syura ayat 49 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan, memberikan hibah kepada orang yang dia kehendaki inatha, anak perempuan. Dan juga Allah memberikan anugerah kepada orang yang dikehendakinya anak laki-laki. Ini contoh kata hibah yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya, namun kita cukupkan dengan dua contoh yang di atas. Kemudian jamaah rahimakumullah, secara syar'i atau pengertiannya, hibah adalah aqdun yufidu tamlikal aini bila iwadin. Halal hayati tatawu'an. Mari sama-sama kita perhatikan pengertian hibah. Karena ini nanti akan memiliki implikasi hukum dan ada aturannya. Dan ketika kita mengikuti aturan syar'i, maka ini betul-betul akan menutup pintu konflik jika terdapat perbedaan pandangan dan pendapat mengenai suatu pemberian. Nah, jamaah rahimakumullah, secara syar'i pengertian daripada hibah adalah aqdun, suatu bentuk akad. Jadi hibah ini harus ada akadnya. Ijab dan qabul. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Pemilik hibah dan penerima hibah. Juga harta yang dihibahkan. Nah, ini terkandung dalam kata-kata aqdun, suatu bentuk akad. Berarti di dalamnya itu ada pemilik hibah, pemberi hibah maksudnya, kemudian yang kedua adalah yang menerima hibah, yang ketiga adalah harta hibah. Pemilik hibah, penerima hibah, dan harta hibah. Yufidu tamlikal ain. Di mana akad ini isinya, kontennya, maknanya itu adalah memindahkan kepemilikan suatu barang. Nah, di sini sudah mulai jelas, jamaah rahimakumullah, bahwa hibah itu adalah aqdu tamlik, akad yang isinya adalah memindahkan kepemilikan. Sekali lagi, memindahkan kepemilikan.
Jadi dulu ini milik saya, lalu kemudian setelah dihibahkan itu milik Anda yang menerima hibah. Jadi ada perpindahan hak milik dari pemilik hibah kepada penerima hibah. Pemindahan hak milik. Lalu kemudian al-ain. Ain ini artinya materi. Jadi yang dimiliki ini materi. Jamaah rahimakumullah. Bukan sesuatu yang sifatnya immateri. Bukan sesuatu yang sifatnya non-fisik. Jadi hibah itu adalah sifatnya fisik. Bila iwadin. Bila iwadin artinya tidak ada imbalan sama sekali. Secara mutlak tidak ada imbalan. Kalau ada imbalan, kemudian dikatakan itu hibah, maka tidak sah hukum hibahnya. Karena hibah itu harus dilakukan tanpa imbalan sedikit pun dari penerima hibah. Saya hibahkan, umpamanya saya hibahkan rumah ini kepada kamu. Tapi ya kamu harus kasih juga lah hadiah sama saya. Ya berapa saja terserah, begitu. Kemudian orang yang menerima rumah itu, umpamanya rumahnya seharga misalkan 1 miliar atau berapa, kemudian orang yang menerima hibah itu kemudian memberinya umpamanya 10 juta. Nah, jamaah rahimakumullah, dengan akad seperti ini maka bukan hibah. Bukan hibah. Yang jelas akad seperti itu tidak sah dikatakan sebagai hibah. Karena bila iwadin, tanpa adanya imbalan. Saya hibahkan rumah ini, tapi Anda bayarnya setengah sajalah. Tidak usah seluruhnya. Itu pun bukan hibah. Jadi prinsipnya hibah itu tidak boleh ada imbalan. Halal hayah. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, hibah itu terjadi dalam kondisi pemilik hibah itu masih hidup. Berbeda dengan wasiat, di mana memang yang berwasiat itu hidup, tetapi kepemilikan barang itu berpindah setelah dia meninggal. Untuk hibah tidak seperti itu. Pemilik hibah masih hidup, kepemilikan benda yang dihibahkan itu juga langsung berpindah pada saat itu juga, pada saat pemilik hibahnya masih hidup. Jadi tidak ditunda seperti wasiat. Pemiliknya memang masih hidup, tetapi kepemilikannya ditunda setelah pemiliknya itu meninggal. Itu wasiat. Adapun hibah langsung pada saat itu. Yang memiliki hibah itu, memiliki harta hibah itu masih hidup, dan kepemilikannya langsung berpindah pada saat masih hidup. Kemudian tatawu'an. Tatawu'an ini hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan wajib. Tatawu'an, hibah ini hukumnya adalah sunnah. Bukan wajib seperti umpamanya nafkah. Bukan wajib seperti umpamanya zakat. Seperti itu. Untuk hibah hukumnya adalah sunnah. Dari definisi ini, dari pengertian ini, kita bisa lihat bahwa hibah itu pertama adalah harus berupa akad. Ada ijab qabul dan ada pertama pemilik hibah, penerima hibah, kemudian harta yang dihibahkan. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, akadnya itu tamlik, pemindahan hak milik, memberi secara mutlak. Bukan meminjamkan, bukan menyewakan, bukan mencicil dan lain sebagainya. Tapi betul-betul memindahkan hak milik dari barang itu kepada penerima hibah. Kemudian yang ketiga adalah al-ain, ada bendanya secara fisik. Kemudian yang keempat, bila iwadin, tanpa adanya imbalan apapun dari akad tersebut. Dan yang kelima, halal hayah, dalam kondisi masih hidup. Pemilik hibah masih hidup dan proses peralihan kepemilikan juga dilakukan langsung pada saat itu. Tatawu'an dan hukumnya adalah sunnah. Nah inilah jamaah rahimakumullah definisi
daripada hibah. Kemudian jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat kalau itu hibah, maka apa bedanya antara hibah, sedekah, dan hadiah? Ini yang harus kita pahami betul-betul. Jamaah rahimakumullah, di dalam mazhab imamuna al-Imamus Syafi'i disebutkan sebagai berikut mengenai perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Jamaah rahimakumullah, hibah adalah pemberian. Sawa'un akanat min ghaniyin li faqirin amla. Baik itu pemberian dari orang kaya kepada orang fakir atau bukan. Maksudnya bisa saja pemberiannya itu kepada orang kaya. Bisa saja pemberiannya itu dari orang yang tidak punya. Jadi bebas saja siapa yang memberi, siapa yang menerima, bebas. Wa qasada biha ats-tsawabu fil akhirati amla. Hibah ini bisa memiliki niat untuk mendapat pahala, bisa juga tidak. Jadi hibah ini umum. Niatnya itu pengen dapat pahala atau tidak, itu hibah. Kemudian nuqilatil ainul mauhubah lil mauhubi lahu amla. Kemudian jamaah rahimakumullah, hibah ini juga berkaitan dengan bendanya. Apakah langsung dipindahkan kepada penerima hibah atau tidak. Jadi jamaah rahimakumullah, secara singkat dan agar mudah difahami bahwa hibah itu sangat bebas. Siapa pemberinya, siapa yang menerimanya. Lalu kemudian dari sisi niat, apakah niatnya pahala ataukah tidak ada niat pahala, itu juga tidak masalah ketika dalam akad hibah. Nah, lalu kemudian kita lihat bagaimana dengan sedekah. Jamaah rahimakumullah, adapun sedekah fadzahir annaha tamlikun lil muhtaj. Untuk sedekah itu lebih diprioritaskan kepada orang yang membutuhkan. Jadi dari sini sudah muncul perbedaan dan terlihat perbedaannya bahwa kalau hibah kepada siapa saja, mau membutuhkan, mau tidak membutuhkan, mau fakir, miskin, atau orang kaya sekalipun, boleh. Sedangkan sedekah jamaah rahimakumullah ini diberikan lil muhtaj, kepada orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Nah, ini perbedaan yang jelas antara hibah dan sedekah. Lalu kemudian pemberiannya itu betul-betul dari awal niatnya adalah untuk taqarruban ilallah, untuk menambah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di alam akhirat. Nah, ini sedekah. Jadi diberikan kepada yang membutuhkan dengan niat untuk mendapatkan pahala, dengan niat untuk beribadah. Kemudian jamaah rahimakumullah, adapun hadiah. Hadiah adalah fadzahir annaha tamlikun liman yarghabu bittaqarrubi wattahabbubi ilaihi minan nas. Yang dimaksud dengan hadiah adalah memindahkan hak milik suatu benda kepada orang dengan tujuan agar hubungan mereka berdua semakin dekat, semakin akrab, dan semakin hangat. Nah, ini adalah hadiah. Jadi bisa kita lihat jamaah rahimakumullah, perbedaannya adalah bisa saja kita lihat dari sisi niat. Kalau hibah, niatnya itu umum, pokoknya saya memberikan aja, begitu. Kalau sedekah, niatnya itu saya ingin dapat pahala. Kalau hadiah, niatnya itu adalah agar saya dan dia hubungannya semakin baik. At-taqarrub wa tahabbub. Semakin dekat, semakin akrab, dan semakin erat. Nah, ini mengenai hadiah.
Dan hadiah ini jamaah rahimakumullah, penerimanya juga tidak harus orang yang membutuhkan. Sama dengan hibah, penerima hadiah itu siapa saja dari siapa saja. Yang jelas niatnya itu jamaah rahimakumullah adalah agar hubungan antara kedua orang itu menjadi bertambah baik. Jadi untuk hadiah niatnya mempererat hubungan antara dua orang. Nah, inilah perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Jamaah rahimakumullah, faqad thabata anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu yataharrawna bihadayahum yawma wujudi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda Aisyah radhiyallahu anha. Jamaah rahimakumullah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang meriwayatkan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka selalu melihat kapan Rasulullah ada di rumah istrinya Sayyidatuna wa Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Jadi para sahabat selalu menanti-nanti Rasulullah ada di rumah Sayyidah Aisyah. Apa yang mereka ingin lakukan dengan hal itu? Jamaah rahimakumullah, mereka itu yataharrauna bihadayahum. Karena mereka ingin memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jamaah rahimakumullah tujuannya adalah at-tahabbub wa taqarrub. Lebih mencintai lagi, saling dekat lagi. Saling mencintai, saling menyayangi, semakin akrab dan semakin erat. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita memberikan hadiah, jangan sampai ada logika, dia kan orang mampu, saya nggak mau kasih hadiah sama dia. Nah, jamaah rahimakumullah, tidak seperti itu. Karena hadiah ini adalah tujuannya untuk mempererat hubungan, tentunya dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan, maka meskipun dia orang mampu, dia boleh diberikan hadiah. Dengan tujuan mempererat hubungan di antara kedua orang tersebut. Dan ini dicontohkan langsung oleh para sahabat, di mana para sahabat selalu menunggu kapan Rasulullah ada di rumah Sayyidah Aisyah. Begitu Rasulullah ada di rumah Sayyidah Aisyah, para sahabat bergantian mendatangi Rasulullah sekedar untuk memberikan hadiah kepada orang yang mereka hormati, mereka sayangi, dan mereka cintai. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam fikih Islam dan juga khususnya dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i terdapat pembahasan mengenai dua macam hibah. Yang pertama adalah al-umrah, yang kedua adalah ar-ruqba. Jadi ini dua jenis hibah. Tadi kita sudah tahu bahwa hibah itu adalah pemberian. Pemberian kepada seseorang, penerima hibah, kemudian siapapun dia dan jumlahnya berapapun, tidak ada batasan. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, ada dua jenis hibah yang dikenal, yaitu al-umrah dan ar-ruqbah. Al-umrah dan ar-ruqbah. Ini yang disebut dengan hibah, tapi ada syaratnya. Yang pertama jamaah rahimakumullah, syaratnya seperti ini untuk hibah al-umrah. Sekali lagi namanya hibah al-umrah. Yaitu akadnya seperti ini jamaah rahimakumullah. Wa hiya an yaqula al-wahibu lil mauhubi lahu. Seorang pemilik hibah berkata kepada orang yang akan menerima hibah, a'martuka hadhihi ad-dar au ja'altu hadhihi ad-dara laka umri fa idza mittu fa idza mit fa hiya liwarathati. Jamaah rahimakumullah, al-umrah atau hibah umrah yaitu seseorang berkata kepada orang yang akan menerima hibah, saya hibahkan rumah ini, atau silahkan Anda tempati rumah ini, begitu. Silahkan Anda tempati rumah ini, atau saya hibahkan rumah ini kepadamu
sepanjang hidupmu. Kira-kira seperti itu, sepanjang hidupmu. Fa'idha mitta, kalau engkau mati, fahiya liwarathati. Maka kemudian harta hibah yang aku serahkan kepadamu itu jatuh kepada ahli warisku. Maksudnya ahli waris pemilik hibah. Jadi seumpamanya saya adalah pemilik hibah. Kemudian saya berkata kepada seseorang, saya akan menghibahkan rumah ini untukmu, tapi kalau engkau mati, maka itu adalah untuk ahli warisku. Kira-kira seperti itu. Atau kalau saya mati, maka itu untuk ahli warisku. Boleh seperti itu. Jadi bisa seperti itu akadnya. Saya hibahkan rumah ini seumur hidupku atau seumur hidupmu. Begitu kira-kira. Boleh dua-duanya. Saya hibahkan rumah ini seumur hidupku. Silakan kamu tinggal di situ sampai saya meninggal umpamanya. Nanti kalau saya meninggal, maka rumah itu kembali ke ahli waris saya. Nah, kira-kira seperti itu hadirin sekalian yang diucapkan oleh seseorang yang memberi hibah umrah, namanya umrah, yang dikaitkan dengan umur begitu. Nah, jamaah rahimakumullah, wa hadhihi siyaghun min siyaghil hibah. Bentuk ijab kabulnya memang mirip seperti hibah. Walakinnaha muqayyadatun biwaqtin. Tetapi hibah ini bersyarat dengan syarat waktu. Wa huwa umrul wahib au al-mauhub lahu. Yaitu waktunya adalah umur dari pemberi hibah atau umur dari yang menerima hibah. Nah, ini jamaah rahimakumullah, hibah seperti ini. Nah, bagaimana hukumnya? Di dalam mazhab Imamuna al-Imamus Syafi'i dikatakan anna min syarti sighatil hibati adam at-taqyid biwaqtin. Di antara syarat-syarat ijab kabul di dalam hibah tidak boleh dibatasi waktu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Kembali kepada pengertian hibah, aqdun yufidu tamlikal ain. Akad yang berisi memindahkan hak milik suatu benda. Dan akad ini tidak boleh dibatasi dengan waktu. Nah, ini dalam madhab Imamuna al-Imamus Syafi'i. Sehingga dengan demikian dikatakan di dalam madhab Imamuna al-Imamus Syafi'i, bagaimana kalau terjadi akad seperti itu? Silahkan Anda tinggal di rumah saya, tapi kalau saya sudah meninggal, nanti rumah itu dibagi untuk waris saya, ahli waris saya. Atau silakan Anda tinggal di rumah saya, nanti kalau rumah itu sudah Anda tinggali dan kemudian Anda meninggal, maka kepemilikannya itu adalah untuk ahli waris saya. Nah, bagaimana dengan akad hibah seperti itu? Ya, karena dia mengatakan saya hibahkan, karena saya hibahkan silakan tinggal. Cuma nanti kalau saya tidak ada umur atau Anda tidak ada umur, maka itu kembali kepada ahli waris saya. Di sini dijelaskan secara tegas, fal hibatu sahihatun. Akad hibahnya sah. Wasyartu batilun walaghin. Sedangkan syaratnya batil dan merupakan bentuk kelalaian. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sama-sama kita perhatikan kata-katanya fal hibatu sahihah. Akad hibahnya sah. Wasyartu batilun. Syaratnya tidak sah. Nah, ini memiliki implikasi bahwa dalam hibah umrah, ketika seseorang melakukan hibah umrah, maka hibahnya itu sah. Artinya harta itu sah menjadi hak milik penerima hibah. Namun syarat yang diajukannya itu batil, tidak sah. Artinya tidak sah, tidak dilaksanakan dan tidak boleh dilaksanakan kalau memang niatnya hibah. Artinya begini,
Ketika seseorang menghibahkan dengan hibah umrah tadi, maka rumah itu misalkan menjadi hak milik yang sah dari penerima hibah. Tetapi ketika umpamanya pemilik hibah ini meninggal, maka rumah itu tetap menjadi milik sepenuhnya penerima hibah. Dan kalau penerima hibah itu meninggal, maka rumah itu menjadi harta waris penerima hibah untuk ahli warisnya. Tidak kembali kepada pemilik hibah. Kalau akadnya hibah. Berbeda kalau seandainya dia akadnya adalah ariyah. Ariyah ini meminjamkan. Nah, kalau meminjamkan tentunya bisa kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Tetapi kalau hibah, maka tidak kembali. Akad hibahnya sah, kepemilikan berpindah, namun syaratnya tidak boleh dilaksanakan. Insya Allah akan kita lanjutkan jamaah rahimakumullah pembahasan mengenai hibah ini pada pertemuan kita yang berikutnya di Majelis Ta'lim Madinah Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua harta yang Allah titipkan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang dititipkan Allah kepada kita adalah harta yang baik, menjadi sumber kebaikan, dan insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, menjadi sumber keberkahan bagi anak-anak dan keturunan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah, wala 'aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah.